Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Brewki, NPM 1804. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil ujian global saya tentang modul 3, yaitu static inferensi, Pirate to Sample T-Test, dan One Way ANOVA. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan Pirate to Sample T-Test? Pirate Sample T-Test merupakan uji yang digunakan untuk dua sampel data yang berpasangan. Pada uji ini menggunakan sampel yang sama, namun diberi perlakuan yang berbeda. Biasanya peneliti ingin membandingkan data sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Sedangkan untuk One Way ANOVA-nya sendiri adalah analisis variasi satu arah atau yang sering disebut sebagai rancangan acak lengkap, adalah suatu prosedur untuk menguji perbedaan rata-rata pengaruh perlakuan dari beberapa populasi, lebih dari dua, dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki dua atau lebih level. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke laporan saya. Di sini untuk pengumpulan datanya ada variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikatnya adalah perubahannya yang dipengaruhi oleh variabel lain. Di sini untuk uji Pirate Sample T-Test adalah tingkat penjualan sepeda motor, sedangkan untuk One Way ANOVA-nya adalah tingkat kualitas kain. Untuk variabel bebas yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel terikat, di mana untuk uji Pirate Sample T-Test adalah rata-rata suatu produk, sedangkan One Way ANOVA adalah jenis produksi dan variasi produk pada penyimpanan yang bersuhu 250 derajat Fahrenheit dan 275 derajat Fahrenheit. Lanjut, untuk studi kasusnya untuk uji Pirate Sample T-Test, suatu dealer ingin mengetahui seberapa pengaruh penjualan sebelum kenaikan harga BBM dengan sesudah kenaikan harga BBM, sehingga dilakukan perhitungan perbedaan rata-rata sebelum kenaikan harga BBM dan sesudah kenaikan harga BBM. Peneliti menggunakan sampel sebanyak 15 data. Di sini adalah data perlakuannya, ada 15 data. Next, untuk pertanyaannya, apakah ada perbedaan rata-rata penjualan sebelum kenaikan dan sesudah kenaikan BBM? Sedangkan untuk One Way ANOVA-nya itu, Departemen Pengawasan akan meneliti kualitas sebuah pabrik tenun berdasarkan suhu 250 derajat Fahrenheit dan 275 derajat Fahrenheit. Pengawas tersebut meneliti kemampuan faktor pewarna kain sinergis pada 30 kelompok operator, yaitu A, B, dan C pada 250 dan 275 derajat Fahrenheit. Datanya adalah sebagai berikut, ada 9 data. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah apakah ada perbedaan rata-rata yang nyata tingkat kualitas kain tenun berdasarkan kelompok suhu 250 derajat Fahrenheit, dan yang kedua adalah apakah ada perbedaan rata-rata yang nyata tingkat kualitas kain tenun berdasarkan kelompok suhu 275. Next, kemudian di perhitungan manualnya untuk uji Pirate Sample T-Test ada data sebelum dan sesudah. Di sini kita mencari untuk X1 dikurangi X2-nya, kemudian dikuadratin. Didapatkan rumusnya min, standar deviasi, SI min, dan F hitung. T hitungnya. Untuk min-nya sendiri menggunakan rumus untuk sebagai berikut yang telah kita pelajari di modul 3 sebelumnya. Sedangkan standar deviasinya sendiri sama, menggunakan rumusnya. Untuk SI min-nya juga sama. Kemudian didapatkan T hitungnya sebesar min 1,03. Untuk One Way ANOVA-nya sendiri untuk kelompok suhu 250, kita menggunakan data yang tadi pada kelompok suhu 250. Kemudian kita hitung menggunakan min, standar deviasi, menggunakan rumus yang sama yang telah kita pelajari. Kemudian masuk ke F hitungnya. F hitungnya di sini menggunakan ANOVA, di mana kita menggunakan rumus RY, AY, sigma Y kuadrat, DY, dan kemudian K-nya di sini 3. Kita masukkan semua data-datanya, terus kita hitung dengan hitung manual. Datanya sebagai berikut. Untuk F hitungnya ketemu 3,11. Terus hasil dari perhitungan manualnya tersebut kita masukkan ke dalam tabel F yang bersuhu 250 ini tersebut. Next. Untuk kelompok suhu 275 derajat Fahrenheit, datanya sebagai berikut. Kemudian sama, kita disuruh menghitung min, standar deviasinya, dan F hitungnya. Sama dengan yang tadi awal, rumus-rumusnya tinggal kita masukkan angka-angkanya yang berada di data tersebut. Kemudian untuk F hitungnya sama, kita menghitung perhitungan manual untuk RY, AY, sigma Y kuadrat, dan DY. Kemudian kita ketemu hasilnya, terus kita masukkan ke dalam tabel F untuk suhu kelompok 275 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk printout dan analisa output. Di sini untuk printout Pirate Sample T-Test, kita menggunakan data 15, sudah benar. Kemudian min-nya ketemu, standar deviasinya, SI min-nya. Kemudian dihasilkan tadi T value-nya min 1,03 dan T value-nya 0,320. Untuk analisisnya yaitu untuk handle-nya adalah tidak ada perbedaan tingkat penjualan sebelum kenaikan BBM. Untuk H1-nya adalah ada perbedaan tingkat penjualan sebelum kenaikan dan sudah kenaikan BBM. Untuk perhitungan T-tabelnya N min K yaitu datanya kita 15 dikurangi 1.
sama dengan 14. Terus kita bandingkan dengan 0,975. Jadi ketemunya adalah 2,14. Di sini kesimpulannya pada grafiknya, karena T tabel lebih besar daripada T hitung, yaitu 2,14, lebih besar daripada min 1,03, sehingga H0 ditolak. Jadi min 1 0,03 atau T hitungnya itu berada di daerah H0 penolakan. Dan P-value-nya 0,320 lebih besar daripada 0,5 sehingga H0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat penjualan sebelum kenaikan BBM dan sudah kenaikan BBM. Next, untuk one way ANOVA-nya sendiri kita dapatkan datanya itu 99 sama saja, sama semua A, B, C. Kemudian kita dapatkan SE-nya, standar deviasi. DF-nya di sini 2 dan 24, F pembelanya 2, penyebutnya 24. Terus di F tabelnya kita cari 2 dan 24, yaitu ketemu 3,40 di tabel F. Kemudian untuk hipotesanya H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan kualitas kain dengan berdasarkan suhu 250 derajat dengan operator ABC. Yang H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan dengan kualitas kain dengan berdasarkan suhu 250 dengan operator A, B, dan C. Langsung saja untuk grafiknya, yaitu karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel, yaitu 3,11 lebih kecil dari 3,40 sehingga H0 diterima. Jadi 3,11 ini berada di H0 diterima karena lebih kecil daripada 3,40. Untuk P-value-nya yaitu 0,063 lebih besar daripada 0,05 sehingga H0 diterima, maka tidak dapat perbedaan yang signifikan. Untuk kelompok suhu 275 sama datanya, tapi dengan yang data 275 kita menemukan datanya 99 sama saja. Untuk analisisnya F pembelanya 2 dan penyebutnya 24 sama F tabelnya 3,40. Terus next, untuk hipotesisnya H0-nya tidak terdapat perbedaan, untuk H1-nya tidak terdapat perbedaan. Di sini untuk grafiknya F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, yaitu 3,10 dengan 3,40. Jadi di daerah H0 diterima, di daerah penerimaan. Untuk P-value-nya yaitu 0,063 lebih besar daripada 0,05 sehingga H0 diterima. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan kualitas kain dengan berdasarkan suhu 275. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesimpulan untuk pirate sample t-test di sini karena t-tabelnya lebih besar daripada t hitung yaitu 2,14, lebih besar daripada min 1,03 sehingga H0 ditolak. Dan P-value-nya itu 0,03 yaitu 0,320 lebih besar daripada 0,5 sehingga H0 diterima, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat penjualan sebelum kenaikan BBM dan sudah kenaikan BBM. Untuk one way ANOVA-nya untuk kelompok suhu 250 karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya yaitu 3,11 lebih kecil daripada 3,40 sehingga 0 diterima, dan P-value-nya yaitu 0,063 lebih besar daripada 0,05 sehingga 0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan. Untuk kelompok suhu 275 F hitungnya lebih kecil daripada F tabel 3,10 lebih kecil daripada 3,40 sehingga 0 diterima, dan P-value-nya yaitu 0,063 lebih besar daripada 0,05 sehingga 0 diterima. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kualitas kain dengan berdasarkan suhu 275 berdasarkan operator A, B, dan C. Sekian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Fidan Sobet, MBM 1803200134. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian global saya modul 4 yang berjudul analisis regresi dan analisis kolerasi. Sebelum melanjutkan ke laporan unggup saya, apa itu analisis dan analisis kolerasi? Analisis regresi sendiri adalah suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya kolerasi antar variabel. Kegunaan analisis regresi sendiri antara lain yaitu pertama, untuk menentukan hubungan linier antara variabel bebas yang biasa disebut X dengan sebuah variabel terikat yang disebut Y. Yang kedua, dapat mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melakukan prediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Biasanya hanya satu variabel bebas dan atau beberapa variabel bebas. Kemudian inilah rumusnya. A sigma xi, sigma dalam kurung sigma xi kuadrat kurangi sigma xi
dalam kurung sigma xi kali yi sama dengan n sigma xi per kuadrat kurangi sigma xi kuadrat. Untuk mencari b-nya, n sigma xi kali yi kurangi sigma xi sigma yi per n sigma xi kuadrat min xi kuadrat. Y sama dengan a plus bx. Yang selanjutnya adalah analisis kolerasi. Analisis kolerasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Yang selanjutnya adalah laporan dari ungkap saya, terdiri dari yang pertama pengumpulan data, ada variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya sendiri adalah variabel yang berubahnya dipengaruhi variabel lain. Dalam ini variabel terikatnya adalah waktu, dalam kurung dalam bulan. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebasnya sendiri adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat ataupun variabel bebas yang berpengaruh dalam hal ini adalah xi adalah jumlah wisatawan yang berkunjung dan xi-nya sendiri adalah jumlah pengunjung atau hunian yang mengunjungi ke hotel di kota Palembang. Untuk studi kasusnya sendiri adalah pada kota di Palembang terdapat beberapa tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini dapat diamati dari daftar hasil tamu hotel. Tiap harinya tidak menentu jumlah pengunjung yang datang, maka tentukanlah A. Apakah terdapat hubungan kolerasi antara jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung berpengaruh terhadap jumlah hunian hotel di kota Palembang? Jika bagaimana arah dan misalnya hubungan kolerasi tersebut? Yang B. Bagaimana pengaruh hubungan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung berpengaruh dalam jumlah hunian hotel di kota Palembang? Yang selanjutnya adalah tabel pengumpulan data. Pengumpulan datanya seperti berikut. Bulan 1 yang XI 8,48, yang YI 133,80 dan seterusnya bisa dilihat. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama perhitungan manual. Yang pertama variabel waktu dalam bulan dengan antar jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. Berikut adalah data dari variabel waktu dengan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. Korelasinya adalah sigma xi sama dengan 36, sigma xi-nya sama dengan 80, xi sigma xi sama dengan 3608, dalam kurung xi kuadrat 1296. Yang selanjutnya sigma yi sama kuadrat sama dengan 6400, n-nya adalah 8 dan sigma xi kuadratnya 204, sigma yi 2 sama dengan 8, 499728. Yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus R sama dengan N sigma xi dikurangi dalam kurung sigma xi dikali dalam kurung sigma yi sama dengan akar dalam kurung N sigma xi kuadrat sama dengan kurangi sigma xi kuadrat kali N sigma yi kurangi sigma yi kuadrat. Dan datanya hasil data dari korelasi tersebut dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya 0,0061. Yang kesimpulannya, nilai koefisien korelasi bernilai positif, artinya bahwa semakin tinggi waktu pengamatan maka mempengaruhi bertambahnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung dengan persentase sebesar 0,61%. Yang B, regresi. Rumusnya seperti ini dan datanya hasil dari korelasi tersebut dimasukkan di rumus sebagai berikut dan hasilnya 9,97. Yang B, untuk mencari B, rumusnya seperti berikut ini dan hasil dari kumpulan data tersebut dimasukkan ke dalam rumus dan hasilnya 0,0066. Yang Y sama dengan A plus BX sama dengan Y
9,97 plus 0,066x. Yang kedua adalah variabel waktu dengan antara jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang. Berikut adalah perhitungan jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang setiap bulannya. Dan korelasinya sendiri mendapat yang dihasilkan sigma xi 36, sigma yi 11267, sigma xi yi sama dengan 30 3261. Dalam kurung sigma xi kuadrat 1296, yang selanjutnya sigma yi kuadrat 22528, nya 8, dan sigma xi kuadrat sama dengan 204, dan sigma yi kuadrat 54161207. Kemudian untuk mencari korelasi sendiri dimasukkan ke dalam rumus seperti berikut rumusnya, dan hasil dari pengumpulan data hasilkan min 0,1003, dan kesimpulannya nilai koefisien korelasi bersifat negatif. Artinya bahwa semakin tinggi waktu pengamatan maka tidak mempengaruhi bertambahnya jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang dengan persentase sebesar 10,03%. Untuk mencari regresi, rumusnya seperti ini, dan hasil dari pengumpulan data rata-ratanya dimasukkan ke dalam rumus, dan hasilnya 143,976. Yang untuk mencari B-nya sendiri, rumusnya seperti berikut: N sigma xi yi kurangi sigma yi xi kali sigma yi, sigma sama dengan per sigma xi kuadrat kurangi sigma xi kuadrat, dan hasilnya dimasukkan ke dalam sini dalam rumus, dan hasilnya min 0,697381. Y sama dengan A min BX sama dengan 143976 min 0,697381X. Dan untuk printout-nya dan analisa output, yang pertama variabel waktu dengan antar jumlah wisatawan mancanegara. Parameternya berdasarkan p-value, jika p-value lebih besar 0,05 harus diterima, p-value lebih kecil dari 0,05 harus ditolak. Berdasarkan angka korelasi, jika angka korelasi lebih dari 0,5 atau lebih kecil min 0,05 korelasi kuat, angka korelasi lebih kecil 0,5 atau lebih besar min 0,5 korelasi lemah. Jika tanda negatif min berlawanan arah atau berbanding terbalik, apabila tanda positif searah berbanding lurus. Yang pertama adalah korelasi dari jumlah waktu wisatawan yang berkunjung. Korelasinya hipotesis 0, tidak ada hubungan korelasi antar variabel waktu dalam dengan antara jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. H1 ada beberapa antar variabel waktu dalam bulan dan antara jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. Berikut dari hasil dari korelasi melalui aplikasi StatGraphics. Analisisnya nilai p-value lebih besar 0,5 sama dengan 0,9885, lebih besar 0,5 maka harus diterima. Artinya tidak terdapat hubungan korelasi antar variabel waktu dengan antar jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. Antar variabel waktu dengan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung menghasilkan korelasi sebesar 0,0061, artinya angka tersebut bertanda positif yang menunjukkan arah searah berbanding lurus antara waktu dengan antar jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung, dan menunjukkan lemahnya korelasi antar waktu dalam bulan dengan antara jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung lebih besar dari min 0,05. Yang B, regresi, koefisiennya 0 dan hasilnya seperti yang di atas. Hasilnya koefisien jumlah wisatawan mancanegara berkunjung seperti ini melalui aplikasi StatGraphics, dan analisanya sendiri berdasarkan output di atas diperoleh interface
A sebesar 9,97, sedangkan nilai slope-nya sebesar 0,006667, sehingga diperoleh model regresi Y sama dengan 9,97 min 0,000667 X. Karena p-value lebih besar 0,05 sama dengan 0,9885 lebih besar 0,05, maka 0 diterima, sehingga tidak dapat berpengaruh yang signifikan antara yang variabel waktu pengamatan dengan jumlah wisatawan yang berkunjung. Yang senjata ANOVA H0 dan hasilnya seperti di atas. Dan ini hasil dari ANOVA jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung, dan analisanya sendiri dari hasil ANOVA di atas dapat nilai F sama dengan 0,00 dan tingkat signifikansi dihasilkan 0,9855. Oleh karena itu p-value lebih besar 0,05, maka regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat keramaian jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. Dan selanjutnya model Sumeri. Berikut hasil dari model Sumeri jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. Analisanya dari model Sumeri di atas, sebanyak 0,0037% pengunjung dipengaruhi oleh waktu pengamatan. Berarti jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung dipengaruhi oleh waktu pengamatan, dan 100% dikurangi dari model Sumerinya sebanyak 0,00357% sama dengan 99,9963%, dan dipengaruhi oleh faktor lain. Yang kedua, untuk menentukan variabel waktu dengan antar jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang. Parameternya sendiri sama yang di atas, dan mencari korelasinya sendiri. Hipotesisnya H0 tidak ada hubungan korelasi antar variabel waktu dalam bulan dengan antara jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang. H1 adalah hubungan korelasi antar variabel waktu dalam bulan dengan antara jumlah pengunjung di hotel di Kota Palembang. Berikut hasil dari korelasi variabel waktu dengan jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang. Analisanya, nilai p-value lebih besar 0,05 sama dengan 08133 lebih besar 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak dapat hubungan korelasi antar variabel waktu dalam bulan dengan antara jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang. Antar variabel waktu dengan jumlah pengunjung di hotel di Kota Palembang menghasilkan korelasi sebesar min 0,1003. Artinya, angka tersebut bertanda negatif yang menunjukkan arah berlawanan atau berbanding terbalik antara waktu dalam bulan dengan antar jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang, dan menunjukkan lemahnya korelasi antar waktu dalam bulan dengan antar jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang lebih besar dari min 0,5. Yang B, regresi. Koefisiennya seperti H0 dan H1-nya seperti di atas. Dan ini hasil koefisien jumlah pengunjung di hotel Kota Palembang, dan analisanya seperti berdasarkan output di atas, diperoleh nilai interspace A sebesar 143976, sedangkan nilai subnya sebesar min 0,697381, sehingga diperoleh model regresi Y 143,976 min 0,697381 X. Karena p-value lebih besar dari 0,05 sama dengan 0,8133 lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh variabel waktu pengamatan dengan jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang. Yang selanjutnya mencari ANOVA. H0 dan H1-nya sama kayak di atas. Ini hasil dari ANOVA jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang. Analisanya, dari hasil ANOVA di atas didapat nilai F sama dengan 0,06 dengan tingkat signifikansi 0,8133. Oleh karena itu, p-value lebih besar dari 0,05,
maka regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat keramaian jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang. Model sumerinya ini hasil dari model sumeri jumlah pengunjung di hotel Kota Palembang. Analisanya dari model sumeri di atas, sebanyak 1,00506% pengunjung dipengaruhi oleh waktu pengamatan. Berarti jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang dipengaruhi oleh waktu pengamatan, dan 100% kurangi 1,00506%, hasilnya dari 98, 994, 94%, sehingga dipengaruhi oleh faktor lain. Yang terakhir, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari studi kasus, analisis, regresi, dan korelasi yaitu: 1. Waktu dalam bulan dengan antar jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. Nilai p-value lebih besar 0,05, 0,9885 lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima. Artinya tidak dapat hubungan korelasi antar variabel waktu dengan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. Antar variabel waktu dengan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung menghasilkan correlation sebesar 0,061. Artinya angka tersebut bertanda positif yang menunjukkan arah searah atau berbanding lurus antar waktu dengan antara jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung, dan menunjukkan lemahnya korelasi antar waktu dan antar jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung lebih besar dari min 0,5. Sedangkan nilai interspace sebesar 143976, sedangkan nilai slope-nya sebesar min 0,697381, sehingga diperoleh model regresi Y sama dengan 143,976 min 0,697381X. Yang kedua, waktu dengan jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang. Kesimpulannya, nilai PV value lebih besar dari 0,05 sama dengan 0,8133, lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima. Artinya tidak terdapat hubungan korelasi antara variabel waktu dengan antar jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang. Antar variabel waktu dengan jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang menghasilkan korelasi sebesar min 0,1003. Artinya angka tersebut bertanda negatif yang menunjukkan arah berlawanan arah atau berbanding terbalik antara waktu dengan antara jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang, dan menunjukkan lemahnya korelasi antar waktu dengan antara jumlah pengunjung hotel di Kota Palembang lebih besar dari min 0,5, sedangkan nilai interspace sebesar 143976, sedangkan nilai slope-nya B sebesar min 0,8, sehingga diperoleh model regresi Y sama dengan 14397 min 0,697381X. Demikian tutorial dari ujian grup saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.